Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mat Endeng. Ganti busana menjadi putih. Hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Haji Humaydi SPD. Beliau adalah Ketua Perguru Provinsi Banten. Kita akan melanjutkan untuk membahas mengurus jenazah untuk bab mengkafani jenazah. Ingin tahu lebih lanjut? Ayo kita berangkat. Dengan air terjun surgawi, agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi, menahan badai duniawi. Bintang 9 lembut termarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, kabarnya saat ini sehat walafiat. Ya. Kemarin kan kita sudah bicara tentang mengurus jenazah, Ya. sampai dengan memandikan dan digotong ke tempat yang bersih. Nah sekarang berarti kita harus membahas tentang mengkafani jenazah Pak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini apa saja yang disiapkan untuk mengkafani dan dimulai dari yang mana gitu Pak maksudnya? Iya. Mengkafani itu adalah sama ya halnya dengan berpakaian. Karena ini seorang yang sudah meninggal yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anjuran yang ada yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk dikafani dengan kain putih. Nah, kain putih ini ada sebuah hadis ya yang menjelaskan tentang bahwa pakaian putih adalah pakaian yang terbaik. Albisu min thiyabikumul bayadh fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu biha mauta. Yang artinya begini, berpakaianlah kamu itu dengan pakaian yang putih, karena memang pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik. Kemudian lebih mendetail ya, situ wa kafinu biha mauta. Jadi kafanilah, pakailah dengan kafan itu di saat orang itu meninggal dengan kain putih itu. Nah ini perintah Rasulullah untuk mengkafaninya dengan kain putih. Yang perlu diperhatikan untuk mengkafani tadi itu ya, bahwa mengkafani itu adalah hukumnya sunnah dengan kain putih. Tetapi juga bukan berarti memakai Kain apa saja boleh. kain yang tidak putih gimana gitu. Sebenarnya mah boleh sebenarnya ya. Tetapi kan juga gimana ya, kalau meninggalkan sunnah. Ya. Kalau ada kenapa sih nggak pakai yang sunnah? Itu dalam Imam Nawawi sudah menceritakan itu. Qala ashabuna rahimahumullahu ta'ala yazuju takfinu kullu insanin fima yajuzu lahu labsuhu fil hayati. Nah alasannya itu bahwa boleh dong mengkafani manusia, seluruh manusia itu dengan pakaian yang sudah biasa dipakainya, Bajunya gitu. Iya, fil hayat emang setiap harinya itu boleh, sebenarnya boleh. Ada bacaan-bacaannya nggak sih kalau waktu membungkus jenazah mengkafani itu? Oh iya dong, ada niatnya, niat untuk bisa mengkafani. Setiap kali kita memperlakukan jenazah itu
itu tidak lepas dari kitanya membantu niat ya. Seperti kalau dalam memandikan maka diawali dengan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah itu pun sama, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu takfina. Nah hadal mayyiti. Nah fardul kifayatil niat mengkafani. Niat mengkafaninya. Nah niatnya itu. Nah tetapi sebelum ke arah sana, sejak dipindahkan ya, setelah dimandikan itu mayit yang dimandikan kering kan, itu kan ada nantinya harus di dua tempat. Satu tempat peristirahatan dulu sementara, nanti ini tempat kafaninya. Nah tempat itu memang butuh ruangan yang tertutup. Itu ruangan akad itu. Memang repot masalah ruangan itu. Nah apa yang harus dilakukan? Pertama, tutup lubang. Lubang terdahulu, lubang-lubang yang ada ya. Lubang yang ada itu diantaranya berarti hidung dan telinga, kemudian itu ditutup dengan kapas. Nah dalam menutupnya itu setiap kali kapas itu sudah dicampuri dengan kapur barus dan minyak. Jadi sudah dicampuri nih, sudah kayak bumbu gitu ya. Sudah dibubuhkan kapur barusnya itu ini baru disuplai. Nah jika itu sudah ya, setelah bagian lubang, kemudian juga bagian sujud. Sujud itu apa ya? Sujud itu kan mulai dari sini. Bagian sujud. Ya, bagian sujud. Kemudian ini yang perlu diperhatikan itu mana saja bagian sujud itu. Termasuk ini misalkan telapak tangan, sujud lutut dan ujung kakinya gitu ya. Ujung kaki juga ya. Nah itu yang kemudian baru persendian. Sendi gitu kan, sendi dipakai kapas semua itu. Iya, dipakai kapas setiap kali persendian. Nah setelah itu langkah yang pertama adalah kan kain putih itu biasanya gelondongan. Iya. Nah gelondongan ini diukur terdahulu. Setinggi jenazah itu, mayit itu berapa, kemudian dilebihkan satu jengkal satu jengkal lebih lah yang sekiranya untuk mengikat itu bisa. Nah baru setelah sebelum itu bahwa panjangnya itu sekian lah, panjang yang harus ini sekian. Sebelum arah ke sana harus disiapkan talinya dulu sebanyak 7. Tali untuk tali itu disepet lah, dari ininya 7. Yang sekiranya tali itu juga bisa mengikat, jangan sampai kekurangan itu nggak bisa. Harus memang lebih yang mudah untuk mengikat. Nah kemudian baru kalau sudah ada tali pengikatnya ke arah untuk menutupi kemaluan, atau bahasa kitanya bikin sempak. Bikin sempak dulu. Nah bikin sempak itu ya segitiga lah, yang kemudian sekiranya dari ujung ke ujung itu diikat. Jadi kan sempak gitu tuh ya, sepopok ya, popok. Nah itu diikat nantinya, diikat atau dilubangi nanti di ini. Termasuk juga perlu disiapkan kalau untuk laki-laki ada untuk di sorban. Sorban. Ada sorban ya, segitiga juga.
di segitigakan. Nah, perempuan juga berkerudung. Oh, buat kerudung juga. Kerudung itu yang nantinya kan di sini kan ada pocong ya, di sini jadi ini dibolongin. Pas ini dibolongin. Oh iya. Nah, pas dari sini ke bawah gitu tuh, seret. Nah, ini dibolongin kan. Dibolong nih, gunting tak nanti diikat juga. Nah, jadi sama dengan kerudung. Nah, itu yang perlu dipersiapkan. Setelah itu baru lembaran yang pertama. Lembaran yang pertama itu jika memang itu ketika dilipat itu kurang, maka digeser ke arah kanan. Lembaran itu lah. Kenapa? Dalam rangka untuk mengejar. Jadi kalau ini nggak bisa, itu ya. Maka itu bisa ditimpa dengan itu. Lembar keduanya. Jadi gitu tuh, geser ke arah kanan untuk mengantisipasi si ininya ini si cukup badan kurang cukup menutupi lah. Mudah-mudahan, gitu ya, mudah-mudahan itu nutup lebih enak. Berapa lembar semuanya? Lembarannya itu kalau melihat dari hadis ya. Dari hadis itu kufina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisalasati aswabi bidin sahul liatin min usfurin. Jadi Nabi itu dikafani Nabi Rasulullah itu dikafani itu dengan bisalasati aswabin bidin sahuliyatin min kusfurin. Nah, bahwa Nabi itu dikafani dengan tiga kain putih dari sahuliyah, kain putih sahuliyah dari kusfur. Laisa fiha qamisun wala amanatun, yang memang bukan dari baju ya, bukan dari komis, semacam jubah lah, semacam komis itu kan kemeja, dan juga bukan Nah, yang kemudian ini setelah memang rada digeser ke kanan, yang satunya, yang keduanya digeser ke kiri, kemudian yang satunya yang ketiganya itu di tengah. Nah, semuanya itu harus ada kapas, kemudian minyak wangi dengan kapur baru semuanya itu ya. Ada yang mengatakan begini, mulai kain yang pertama dikasih ini kapas kapur dengan minyak wangi, kain kedua kadang kala pas ketiganya, dan kalau yang ketiga itu versi lah itu yang ketiganya. Jadi pas 1, 2, 3 baru yang ketiganya aja. Itu juga nggak masalah. Yang kemudian dilipatlah. Mulai pelipatan itulah sudah mulai niat. Niatnya ya tadi itu nawaitu takfina hadal maiti kalau laki-laki, kalau perempuan hadil maitati fardal kifayatillahi ta'ala. Nah, udah ditutup yang pertama, yang kedua ditutup lagi, kemudian lipatan itu seperti itu sehingga udah ketutup nih. Biasanya ya, ini kan kalau pas begini lepas tuh. Nah, ini kan harus diikat. Oh, diikat juga tangannya. Diikat di beban. Ya itu ikatannya ini dari sini sampai sini, ini kan sudah ada dikapasi dengan supaya jangan gerak. Dari sini ke sini supaya jangan gerak. Itu diikat ya. Dilipat dengan kain kapan. Supaya jangan lepas. Tapi kalau udah kenceng ini, nah itu enak tuh melipatnya, lebih
plek gitu enak. Rapih lah gitu ya. Ini kalau pas ngelipet sini ini turun tuh. Susah itu ya. Nah, udah ketika memang itu sudah ketiga-tiganya, segeralah ikat. Mulai dari sini ya. Dari sini dulu. Dari sini berikatnya satu, ini dari bahu, kemudian ini jadi 1, 2, kemudian 3, bagian pergelangan 3, 4, nih 5, udah 5 nih, bisa 5. Nah, ada pun 6, 7, 6 yang di atas 7. Di 7 ya biar kencang lah ibaratnya ya. Nah, biar dapat ini. Sudah diikat, ketika memang itu sudah diikat klep semuanya rata, baru menginjak pada sorban atau juga kudu kalau bagi laki-laki. Sorbannya di luar berarti, bukan di dalam. Jadi memang kenapa demikian? Karena memang itu adalah penampilan, menunjukkan bahwa akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi mencintai sunnah. Ini sunnahnya di sorban. Kalau perempuan ini wajib kan? Kalau dalam ininya mah jadi untuk kalau perempuan supaya cantik, biar apa namanya? Korbannya itu setelah dikafani, sudah dikafani di luar berarti. Di luar. Kalau sorban bagi laki-laki kan enggak dipotong ininya, enggak di bagian ininya kan. Kalau perempuan mah dimasuki, dibolongi kalau perempuan. Kemudian ini yang di sininya perempuan itu kan diikat. Akan dibolongin itu buat tali lagi dia. Nah, tali ya. Kemudian di sini kalau laki-laki cuma di sini begitu seret gini kan, kemudian diikat. Tapi tetap digalungkan di sini dia. Kali kan biasa. Terus apa? Untuk sorban. Nah, kalau sudah itu terjadi, sudah selesai, baru doa. Doakan mayatnya itu. Doa untuk si kafannya. Allahumma ja'al sawaba lahu. Ya Allah, jadikanlah sauba bukan sawab. Allahumma ja'al sawaba. Allahumma ja'al sawaba. Allahumma ja'alif sauba gitu. Ya Allah, jadikanlah pakaian ini nih. Allahumma ja'al hadza sauba gitu aja. Ya Allah, jadikanlah pakaian ini lahu bagi mayit itu. Apa yang diminta itu? Rahmatan wa nuron wa sitron hijaban wa hijaban masturo. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah ya Pak. Kalau sudah dikafani jadi doa. Sudah, berarti kan tinggal memang ini dipindahkan ke katil. Iya, nunggu disolati. Setiap kali memang itu mengangkat jenazah itu tidak lepas dari bacaan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap aktivitas mau mengangkat jenazah, mau megang jenazah itu Bismillah itu mengangkat, menurunkan itu membaca itu Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Berarti selesai itu untuk urusan mengkafani itu. Untuk mengkafani itu sampai situ sebenarnya. Sebenarnya sampai situ ya. Adapun nantinya tentang apa menyolati ya, menyolati sampai mengkuburkan nanti ada kesenangan. Tiap season itu bisa dibaca dengan baik, bisa dicermati bahwa langkah demi langkahnya ya seperti itu. Jadi Pak, terima kasih nih informasi untuk
cara mengkafani jenazah mungkin nanti kita akan bahas lagi Ya. di pembahasan menyolati dan menguburi jenazah nanti. Saya minta waktunya lagi nih untuk kiai ini bahas nanti. Boleh. Bisa baru saja kita dengarkan pembahasan tentang mengkafani jenazah. Nantikan selanjutnya untuk menyolati dan menguburi bersama saya Mat Endeng, ganti busana menjadi putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put you both first, but now